Selamat datang di Opini Masif, opini masyarakat progresif. Kali ini kita kembali bahas tentang langkah untuk mendapatkan judul skripsi. Langkah untuk mendapatkan judul skripsi. Pada video sebelumnya kita membahas tentang kasus perdata, yakni terkait dengan KPR atau kredit pemilikan rumah dan tanggung jawab dari asuransi. Nah, kasus itu bisa jadi masukan bagi kawan-kawan yang mau membahas skripsi tentang perdata. Mungkin bisa jadi masukan, dipahami dulu bagaimana kasusnya, kemudian bisa dicari putusan perdatanya yang mirip kejadiannya, dan itu bisa dikaji. Nah, itu kan juga menarik untuk dikaji. Nah, boleh itu dilihat video sebelumnya itu. Boleh dilihat terkait dengan itu tadi, KPR dan asuransi. Nah, pada video ini kita membahas tentang skripsi perdata, hukum perdata, administrasi negara, dan hukum acara. Nah, jadi ada beberapa kawan-kawan yang udah mengirimkan topik yang mau dibahas tuh di skripsi. Nah, belum judul, cuma masih topik yang mau dibahas dari segi hukum perdata, administrasi negara, dan hukum acara. Nah, jadi pada video sebelumnya juga kami udah tegaskan kepada kawan-kawan, telah mengingatkan bahwa kawan-kawan harus cari dulu itu apa yang mau dikaji, kemudian mau mengkaji dari segi mananya, apakah dari segi normatif atau empiris. Oke, pahami dulu apa yang mau dikaji, kemudian tentukan mau secara normatif atau empiris tuh metodologi penelitiannya. Nah, tentukan. Nah, dalam pembahasan ini kami ada usul kepada kawan-kawan. Nah, itu terinspirasi juga dari masukan salah seorang yang mengirimkan topik pembahasan ya. Jadi dia ini mau membahas tentang revitalisasi lapangan merdeka. Nah, ini menarik, putusannya menarik untuk dikaji. Nah, kenapa kami bahas secara langsung antara perdata, administrasi negara, dan hukum acara? Karena satu putusan ini dia ada beberapa sektor tuh yang bisa dikaji. Nah, itu tadi, perdata, administrasi negara, dan hukum acara. Hukum acara. Nah, oke, jadi gini, duduk permasalahannya pada tahun 2020. Tahun 2020 dimulai dari bulan Agustus tuh. Bulan Agustus, Koalisi Masyarakat Sipil Medan Sumatera Utara, Peduli Lapangan Merdeka Medan, atau kita singkat aja KMS ya. Koalisi Masyarakat Sipil, KMS. Nah, KMS ini melakukan gugatan citizen lawsuit atau gugatan warga negara. Gugatan warga negara terkait dengan keadaan lapangan Merdeka Medan. Nah, siapa yang digugat? Yang digugat adalah Wali Kota Medan. Nah, Wali Kota Medan digugat di Pengadilan Negeri Medan. Jadi koalisi ini, KMS ini menggugat Wali Kota Medan karena lapangan Merdeka Medan mereka melihat terancam tuh. Jadi Koalisi Masyarakat Sipil ini melihat bahwasannya lapangan Merdeka Medan ini terancam kelestariannya karena tidak ditetapkan sebagai cagar budaya, sehingga banyak atau rentan dialihfungsikan. Mungkin mereka itu melihat Merdeka Walk, kemudian ada beberapa kantor dan toko buku bekas ya, yang bisa dibilang
itu tidak sesuai dengan fungsinya ketika berdiri di situ. Nah, jadi itulah digugat. Tuntutannya itu agar Lapangan Merdeka Medan ditetapkan sebagai cagar budaya. Oke. Nah, 2020 itu mulai digugat bulan 8 ya. Nah, oke, itu perkaranya nomor 756-PDD-2020-PNMDN. Nah, itu nomor perkara dan nomor putusannya. Nah, 2020 digugat, kemudian pada Juli 2021, 14 Juli tepatnya 2021. Nah, itu sidang putusan. Nah, putusannya itu memenangkan koalisi masyarakat sipil. Nah, amar putusannya pada pokoknya itu menyatakan bahwa Wali Kota Medan melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, kemudian yang kedua, memerintahkan Wali Kota Medan untuk menetapkan Lapangan Merdeka Medan sebagai cagar budaya. Oke. Tapi di sini Wali Kota Medan banding. Nah, banding. Kemudian pada Oktober, nah tadi kan Juli itu putusannya. Nah, selanjutnya pada Oktober Wali Kota Medan mengeluarkan SK. Nah, yang isinya itu menetapkan beberapa cagar budaya. Nah, termasuk di dalamnya itu Lapangan Merdeka Medan. Nah, kita ada surat keputusannya. Nah, mungkin nanti di akhir kalau misalnya kawan-kawan mau membahas ini, kita bisa membagi SK-nya dan putusannya juga kalau ada yang berminat. Nah, Oktober ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Wali Kota Medan itu Lapangan Merdeka kan. Nah, itu SK itu keluar sebelum putusan banding. Nah, pada Februari 2022 Pengadilan Tinggi Medan mengeluarkan putusan banding yang pada pokoknya menguatkan putusan Negeri Medan. Nah, menguatkan. Jadi koalisi masyarakat sipil tetap menang. Nah, setelah itu putusannya ingkrah karena pihak wali kota atau tergugat itu tidak melakukan atau tidak mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, jadi udah ingkrah. Putusan ini kami lihat itu mengandung beberapa sektor yang menarik untuk dibahas. Dia ada beberapa sektor bagian ya, maksudnya ada dia beberapa unsur atau bagian, yaitu ada unsur perdata, ada unsur administrasi negara, dan ada unsur hukum acara yang perlu dikaji. Nah, kita masuk ke hukum perdata. Nah, jadi gugatan warga negara ini atau citizen lawsuit itu adalah gugatan perdata yang dilakukan di kompetensi absolut dari pengadilan negeri. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan. Nah, itu gugatan perdata. Tapi dia berbeda dari gugatan perdata yang pada umumnya ya, yang biasanya. Yang digugat di sini adalah perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum. Mungkin kalau di gugatan perdata kita melakukan gugatan perbuatan melawan hukum, yang kita gugat adalah per orang gitu. Atau bisa aja kita tarik mungkin instansi pemerintahan misalnya seperti BPN tuh dalam perkara tanah. Itu kan biasa seperti itu. Nah, tapi di gugatan citizen lawsuit ini atau CLS ini, itu dia hanya penyelenggara negara yang bisa digugat. Yang bisa digugat presiden, menteri, nah ke bawahnya itu gubernur, wali kota. Nah, hal seperti itu. Jadi penyelenggara negara, nggak bisa dia itu kita menggugat swasta. Nah, ini udah kami jelaskan ya pada secara detail, itu kami jelaskan
pada webinar yang udah kami upload juga di video di YouTube kami. Itu mungkin secara detail bisa kawan-kawan lihat. Jadi yang digugat tuh penyelenggara negara. Nah, itu berbeda kan dari gugatan PMH atau perdata yang pada umumnya. Nah, oke, itu dari segitunya. Nah, kemudian yang dimintakan dalam petitum itu tidak boleh kerugian. Sementara di gugatan PMH atau perbuatan melawan hukum yang ya biasa diajukan pada umumnya, itu kan sangat lumrah itu kita minta di gugatan kita kerugian secara material berapa dan imaterial berapa pula. Jadi ada nominal situ. Nah, kalau di gugatan CLS ini itu nggak boleh. Nah, nggak boleh ada nominalnya. Jadi yang diminta itu adalah si tergugat ini mengeluarkan suatu kebijakan. Seperti itu. Nah, jadi menarik dia ini. Menarik untuk dikaji secara keperdataan. Juga dikaji. Oke. Nah, bagaimana dengan segi administrasi negaranya, hukum administrasi negaranya? Nah, yang kami mintakan ini adalah kebijakan. Yang kami minta ini adalah kebijakan. Kebijakan apa? Menetapkan lapangan merdeka sebagai cagar budaya. Seperti itu. Nah, toh Wali Kota Medan kan mengeluarkan SK itu. Nah, SK itu kan dalam ranah administrasi negara. Nah, yang digugat adalah gugatan perdata, tapi yang diminta adalah sesuatu yang dia merupakan administrasi negara. Produknya kan, produk-produk yang bisa dibilang itu ranahnya administrasi negara. Nah, ini kan menarik untuk dikaji itu. Menarik untuk dikaji. Nah, kenapa sih harus digugat di pengadilan negeri misalnya? Kenapa nggak di PT UN? Itu kan menjadi topik pembahasan juga, karena yang diminta adalah administrasi negara. Maksudnya produk hukum administrasi negara, yakni SK atau peraturan wali kota yang kami minta. Itu boleh dikaji tuh dari segi hukum administrasi negara. Nah, mungkin orang mengira bahwa ya ini ranahnya administrasi negara gitu. Ya iya, ada unsurnya, tapi gugatannya itu gugatan perdata gitu. Gugatan perdata. Nah, itu yang menarik. Nah, itu yang boleh dikaji juga bagi kawan-kawan yang mungkin berminat di sini. Nah, jadi suatu putusan ini bisa dikaji dari berbagai bidang nih. Nah, acara, kita masuk ke hukum acara. Nah, bagaimana hukum acaranya? Nah, ini menarik. Jadi di awal menggugat itu kita nggak bisa langsung menggugat. Dia ada yang namanya kita pemberitahuan secara terbuka atau notifikasi. Nah, notifikasi ini berbeda pula dengan somasi. Somasi mungkin kita ngirim tuh ya, kalau misalnya di perkarawan prestasi, ya itu biasanya kan 2 kali itu kebiasaan kita mengirim 2 kali dengan jarak rentan waktu itu seminggu. Seminggu nggak dijawab, seminggu lagi kita somasi kedua. Nah, kan biasa seperti itu. Nah, atau 2 minggu lagi kita somasi kedua jadi sebulan. Nah, itu kan bisa, itu kan nggak diatur tuh ketentuan waktunya juga kan. Nah, tapi di notifikasi ini dia sekali aja dan waktunya itu ditentukan. Gitu. Ditentukan minimal paling tidak 60 hari. 60 hari ketika notifikasi itu kita kirim di notifikasi. Setelah 60 hari tidak ditanggapi, baru kita boleh gugat. Nah, kalau misalnya itu tidak terpenuhi, maka gugatan kita bisa NO atau tidak dapat diterima, cacat formil. Nah, ini juga udah kami jelaskan secara detail ya di video kami yang lalu.
Ini untuk merefleksi, untuk membangun ya mungkin inspirasi kawan-kawan dalam membahas skripsi terkait dengan gugatan citizen lawsuit Taman Merdeka Medan. Menarik hukum acara itu. Nah, setelah notifikasi baru tuh boleh dimasukkan atau didaftarkan gugatan kita. Boleh didaftarkan. Ya, alur berpekaranya itu sama seperti perdata biasa, mediasi gagal, pelaporan mediasi, kemudian pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kan gitu. Konklusi, putusan, ya standar lah seperti biasa, gugatan perdata biasa. Gitu. Nah, tapi yang menarik kan begini, bahwa CLS ini kan sebenarnya dia belum diatur ya secara khusus di peraturan perundang-undangan di Indonesia. Itu belum diatur secara khusus. Nah, ini kan kita ambil itu dari Anglo-Saxon ya. Jadi semacam diadopsi dia dari negara-negara Anglo-Saxon, sementara kita kan Eropa kontinental. Kan seperti itu. Jadi kita adopsi, sebenarnya nggak ada aturan khususnya. Jadi ya bisa aja hakim itu menolak gugatan citizen lawsuit ini. Nah, itu kan menarik tuh hukum acaranya. Dia belum diatur nih tentang CLS, tapi ternyata diterima gitu. Nah, gitu. Ada yang ditolak, ada. Boleh dicari referensi yang ditolak. Nah, gugatan pertama CLS ini dulu itu Munir ya, almarhum Munir melakukan gugatan terkait perlindungan tenaga kerja Indonesia atau TKI. Nah, itu boleh dicek. Nah, pada akhirnya pertama dia terima dan pada akhirnya itu ditolak gugatannya. Walaupun setelah itu ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan TKI itu. Nah, oke, jadi di awal-awal gugatan ini sendiri itu juga masih menimbulkan kontroversi di Mahkamah Agung atau di majelis hakim yang memeriksanya itu sendiri. Gitu. Jadi sampai saat ini belum ada ketentuan khusus yang mengatur tentang CLS ini. Jadi menarik dari segi hukum acaranya itu untuk dikaji. Gitu. Dari mulai notifikasi, nah, kemudian yang menggugat. Nah, yang menggugat itu cuma satu aja syaratnya itu, yaitu warga negara Indonesia. Gitu. Warga negara Indonesia. Seperti koalisi masyarakat sipil tuh. Nah, mereka kan perorangan tuh menggugat. Nah, perorangan dia menggugatnya ya. Ketika di pengadilan tuh ada 6 orang. Nah, 6 orang. Dia tidak mewakili koalisinya secara hukumnya gitu. Nah, tapi mereka maju untuk mewakili masyarakat Kota Medan seperti itu. Syaratnya cuma satu untuk legal standing penggugat, yaitu warga negara Indonesia. Nah, jadi kita tidak terlalu fokus seperti gugatan PMH atau wan prestasi yang biasa ya. Kita terlalu fokus misalnya mengkaitkan terkait dengan hubungan hukumnya gimana, kan gitu. Sehingga kita punya legal standing untuk menggugat si tergugat, kan gitu kan, biasa kan gitu tuh di PMH atau wan prestasi biasa. Nah, ini enggak, syaratnya cuma warga negara Indonesia ya, paling tidak yang baik lah, bayar pajak misalnya, kan gitu. Nah, seperti itu. Jadi tidak rumit untuk legal standing penggugat. Nah, itu bisa dikaji tuh. Jadi banyak perbedaan antara gugatan citizen lawsuit ini atau gugatan warga negara dengan gugatan perdata yang
ya yang umum lah, perdata umum biasa gitu. Nah, kalau PHI ya, peradilan hubungan industrial itu kan itu jelas tuh diatur di undang-undang bagaimana aturan mainnya. Nah, kalau ini tidak pula, jadi tuh yang perlu dikaji juga itu. Nah, bagaimana sih eksistensi gugatan warga negara ini gitu, ke depannya mungkin perkembangannya gimana nanti, atau melalui putusan ini ya mungkin bisa diprediksi itu ke depannya gimana, atau mungkin ke depannya bakal ada itu aturan khusus atau diperlukan seperti itu. Nah, itu perlu dikaji dari segi hukum acaranya. Oke, jadi itu tadi. Nah, satu putusan bisa dikaji dari perdata, administrasi negara, dan hukum acara. Nah, bagi kawan-kawan mungkin yang berminat boleh DM kita untuk minta putusannya dan SK penetapan mereka sebagai cagar budaya, boleh DM kita, nanti kita kirim. Nah, untuk diskusi lebih lanjut boleh hubungi kita juga untuk itu. Oke, kebetulan saya merupakan salah satu dari kuasa hukum di gugatan itu. Jadi insya Allah paham soal mekanisme atau dinamika yang terjadi pada perkara gugatan warga negara tersebut. Oke, demikian opini masif kita pada kali ini, opini masyarakat progresif.